Bismillahirrahmanirrahim, saya Dr. Gamal dari fraksi PKS Dapil Jatim 5 Malang Raya. Pertama, tentu secara prinsip kami mendukung pelaksanaan dari program makan bergizi gratis ini, karena ada satu laporan dari State of School Feeding Worldwide 2024, itu sudah teruji 146 negara yang menerapkan program makan bergizi gratis ini, itu mampu meningkatkan outcome pendidikan, memperbaiki kesehatan nutrisi, memperkuat pertanian dan ekonomi pedesaan, bahkan penciptaan lapangan kerja. Bahkan ketika diteliti lebih dalam, apa outcome pendidikan yang terjadi pada anak-anak yang mendapatkan school meals, itu pertama adalah yang menarik anak-anak ke sekolah, lalu kedua membantu mereka belajar lebih baik, bahkan meningkatkan kemampuan kognitif. Dan yang ketiga, satu dampak yang dikaji adalah soal value for money. Jadi setiap dolar yang diinvestasikan untuk makan di sekolah itu berdampak 3-9 dolar secara nilai dari efektivitas. Itu mungkin poin yang pertama, sehingga tentu kita memahami niat mulia, tujuan mulia, noble purpose dari program ini. Lalu yang kedua, saya ingin highlight soal case yang terjadi dan bagaimana kita melihat paradigma ini bersama-sama. Pertama, tentu kita semua punya keyakinan tentang zero tolerance incidence pada kasus ini. Tentu karena anak-anak kelompok rentan, lalu sistem imun mereka belum sekuat dewasa. Tetapi kalau kita buka data lebih dalam, jadi ada namanya incidence per million serving. Jadi angka insiden dari kasus pelaksanaan program makan bergizi ini. Ternyata temuannya menarik Bapak Ibu sekalian. Misalkan ketika dibandingkan dengan 4 negara, di Indonesia tadi Bapak Kepala Badan sampaikan dari 1 miliar porsi kita ada 5.600 kasus keracunan. Coba kita komparasi dengan program di Jepang, Kyusoku, itu dari 1,3 miliar porsi, angka kasus per tahun 500 sampai 1000. National School Lunch Program di Amerika itu dari 5,4 miliar porsi, kasus per tahunnya 400 sampai 600. Bahkan di FSA, Uni Eropa, dari 9 miliar porsi, 10.000 sampai 12.000. Artinya angka incidence per million service di Indonesia 5,6, di Jepang 0,9 sampai 0,8, di Amerika 0,07 sampai 0,11, dan di Uni Eropa 1,1 sampai 1,3. Artinya standarnya itu seyogyanya ketika ada insiden yang terjadi di luar kendali yang tidak kita inginkan, tidak boleh lebih dari 1%. Dan dalam pelaksanaan kita sekarang, kita sudah melampaui angka 5%, 5 kali lipat dari yang seharusnya. Itu mungkin poin kedua. Lalu ketiga, dari beberapa negara yang sudah menerapkan itu, saya pikir ada satu pelajaran berharga yang kita bisa adopsi. Pertama, soal regulatory framework. Jadi 3 negara yang menjadi role model, India, Brazil, dan Jepang dalam hal ini, itu semuanya punya regulasi undang-undang, Pak. Jadi saya pada kesempatan yang mulia kali ini mengusulkan untuk bagaimana kita mendorong ada undang-undang makan bergizi gratis. Kenapa? Satu, tentu kita berharap walaupun kepemimpinan Pak Prabowo 5-10 tahun ke depan berganti kepada kepemimpinan lain, dengan adanya regulasi, maka program makan bergizi gratis ini akan mampu bertahan bahkan 3, 4, 5 dekade ke depan. Lalu yang kedua, tentu ini akan membantu kita untuk mengatur kewenangan semua pemangku kepentingan, mengatur relasi negara dengan swasta, termasuk mengatur kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahkan lebih lanjut termasuk konflik of interest, dan kita juga bisa mendorong bagaimana kewajiban pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam tahun-tahun mendatang. Lalu kedua, dalam berbagai negara itu mereka punya peran pemerintah daerah dalam semua siklus pelaksanaannya sampai tingkat kecamatan. Jadi saya juga mengusulkan kita bisa bentuk, Pak, komite makan bergizi di daerah. Itu melibatkan pihak sekolah, penyuluh kesehatan, orang tua siswa, ahli gizi, bahkan ormas, sehingga pengawasan itu tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, tapi kita bisa melibatkan elemen masyarakat. Lalu yang ketiga, terkait dengan model desentralistik. Jadi proses rantai nilai itu bisa menjadi lebih singkat ketika desentralistik. Misalkan begini, kita kan perlu bertanya, Pak, apakah model centralized kitchen yang kita lakukan sekarang dengan SPPG itu lebih efektifkah dibandingkan dengan school kitchen? Itu kan sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Artinya mungkin juga kita bisa pertimbangkan untuk mix, bahkan ada satu kajian saya temukan, jadi large central kitchen supplied many school was a contributing factor to the widespread of illness. Jadi ternyata dapur yang terpusat itu berkontribusi besar terhadap tingkat kesakitan. Artinya ketika kita mampu mendesentralisasi ini ke sekolah,
dengan School Kitchen, saya yakin optimis Pak, kita akan mampu menekan potensi keracunan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan yang keempat, saya pikir kerjasama dengan World Food Program termasuk Food Agriculture Organization itu menjadi satu poin yang penting untuk bagaimana kita bisa mendapatkan asisten dan pelajaran. Soal evidence based practice Pak, harap dalam konteks program yang baru dikembangkan, kita bisa lebih lincah, cepat untuk melakukan adaptasi terhadap program. Misalkan rekan-rekan sudah menyampaikan soal potensi overload capacity dari tiap SPPG. Saya pikir itu perlu kita tindak lanjuti segera, dan BGN perlu menghitung sebetulnya berapa kapasitas satu SPPG yang efektif. Lalu kedua tadi soal efektivitas centralized kitchen dan school kitchen. Bahkan saya coba cek ini di Jepang Pak. Setiap 550 siswa itu mereka mewajibkan satu ahli gizi. Kalau kita compare dengan sistem kita sekarang, maka satu ahli gizi mengcover 3.500 layanan. Apakah mampu dia memastikan semua tenaga pengolah makanan mengelola ini dengan tepat dan efektif? Nah, saya pikir beberapa poin tersebut harapan saya bisa kita tindak lanjuti dalam tempo singkat, dan tentu harapan kami program MBG ini bisa segera mencapai titik ideal dalam pengembangannya. Last but not least, ada kajian yang dilakukan oleh peneliti anak, WFI, CISDI, dan KPAI soal kajian suara anak mengedepankan perspektif anak dalam program MBG. Ada 3 temuan di situ yang saya pikir bisa kita tindak lanjuti Pak. Pertama, apa alasan responden tidak menghabiskan makanan? 19,6% makanan basi atau berbau, 16,6% rasanya tidak enak. Bahkan yang mengejutkan, ketika ditanya, apakah kamu pernah mendapatkan makanan yang rusak, basi atau mentah? 35,9%. Dan responden pernah mendapatkan makanan rusak, basi, dan mentah. Saya ingin katakan begini Pak, keracunan bisa jadi itu iceberg fenomena. Dari banyaknya sebetulnya kasus makanan yang rusak, basi, mentah yang tidak berujung pada keracunan secara langsung. Sehingga harapan kami peningkatan kualitas dan rasa makanan menjadi orientasi, termasuk BGN pada kesempatan yang mulia hari ini harus berkomitmen berjanji kepada masyarakat untuk penegakan keamanan pangan dan higienis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.